Info berita. Komentar Takeshi Ilma menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang pada Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini akan mencakup latar belakang pandangan Ilma tentang kekuatan kedua tim, suasana di lokasi latihan dan harapannya untuk performa Indonesia. Takeshi Ilma adalah wartawan olahraga senior dari Sport Nippon atau dikenal sebagai Sponichi, harian olahraga pertama di Jepang yang telah berdiri sejak 1948. Ia hadir di Jakarta untuk meliput persiapan timnas Jepang menjelang pertandingan melawan skuad Garuda pada putaran kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi latihan perdana Jepang di lapangan A, Senayan pada Senin 11 November 2024, Ilma mengungkapkan beberapa pengamatannya yang menarik. Saat tiba di lokasi latihan, Ilma langsung dikejutkan oleh cuaca Jakarta yang tiba-tiba hujan deras. Kondisi ini membuat sesi latihan menjadi cukup menantang bagi Samurai Blue. Tetapi tetap berlangsung. Stadionnya bagus, tetapi saya tidak menyangka akan hujan, kata Ilma saat diwawancari oleh bolasport.com. Cuaca tak terduga di Jakarta membuat Ilma terkesan dengan daya tahan fisik dan fokus tim Jepang yang tetap semangat berlatih walaupun lapangan dalam kondisi basah. Namun kejutan lainnya datang dari jumlah media lokal Indonesia yang hadir di lokasi. Ilma mengungkapkan bahwa jumlah wartawan Indonesia yang hadir untuk meliput latihan ini sangat banyak. Media Indonesia yang datang banyak sekali, itu juga mengejutkan, ungkapnya. Baginya antusiasme media lokal mencerminkan besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap pertandingan nanti, khususnya terhadap peluang timnas Indonesia yang terus berkembang sejak berada di bawah asuhan pelatih Sintayong. Lebih jauh, Ilma berbicara soal perbandingan kekuatan antara timnas Indonesia dan Jepang. Timnas Indonesia adalah timnas yang bagus, katanya dengan nada apresiatif. Tetapi maaf, Indonesia bagus namun Jepang lebih bagus. Menurut Ilma, Jepang telah mengalami banyak kemajuan sejak ajang Piala Asia 2023. Dengan beberapa perubahan sistem permainan yang memperkuat kinerja mereka di lapangan, ia merasa bahwa Samurai Blue memiliki fondasi tim yang kuat dan pengalaman lebih matang yang bisa menjadi keuntungan dalam persaingan di grup C ini. Dia meyakini Jepang memiliki peluang besar untuk menjadi juara grup dan melaju langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, Ilma tidak mengabaikan kekuatan timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa perkembangan Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat pesat, terutama dalam hal taktik dan performa individu pemain. Sintayong dengan strategi dan pendekatannya dianggap berhasil mengubah gaya permainan Indonesia menjadi lebih kompetitif di kancah internasional. Oleh karena itu, Ilma berpendapat bahwa kemungkinan Jepang diunggulkan, Indonesia tetap memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Saya pikir tim Anda kuat, mungkin bisa finish di 4 besar, ucapnya optimis. Ilma melihat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia memang ada, meskipun bukan dari putaran ketiga ini. Ia memperkirakan Jepang akan menjadi pemimpin grup, diikuti oleh Australia dan Indonesia di posisi ketiga atau keempat. Jika mampu bertahan hingga peringkat 4 besar, Indonesia akan memiliki kesempatan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat kualifikasi babak tambahan yang bisa menjadi pintu gerbang bagi skuad Garuda menuju impian Piala Dunia. Bagi Ilma, meskipun laga ini tampak berat untuk Indonesia, kesempatan bagi skuad Garuda masih terbuka. Dukungan penuh dari para penggemar di Indonesia serta kemajuan yang diperlihatkan di lapangan bisa saja menjadi faktor penentu yang memberikan tantangan berarti bagi tim Jepang.